Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hubungan hukum Islam dengan ijtihad. Next. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan sesuatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Dan diputuskan bahwa ijtihad sebaliknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Nah, siapa itu mujtahid? Mujtahid adalah orang yang memenuhi kriteria 1. Baligh, berakal, faqih nafsi, sangat cerdas pikirannya, memiliki pengetahuan atas dalil akli, rasio, memiliki tingkat pemahaman menengah dalam bahasa Arab, memiliki tingkat pemahaman menengah dalam usul fikih, mengetahui sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Ahmad Rugina akan mencoba menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan hukum Islam. Hukum Islam itu sendiri adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul mengenai tingkah laku seorang mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajibannya, yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Yang dimaksud pemeluknya yakni adalah agamanya. Yang kedua yakni ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam tersebut adalah suatu objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum. Di sini kami akan membahas tentang hubungan hukum Islam dengan ijtihad. Hukum Islam kita tahu bahwa sebuah produk yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran ulama. Nah, dari sini jelas nanti akan timbul sebuah ijtihad. Mengapa kok bisa timbul sebuah ijtihad? Karena produk pemikiran ulama, utamanya untuk ulama terdahulu, untuk menghadapi perkembangan zaman, ada yang masih cocok, dan ada yang sudah tidak relevan, dalam tanda kutip seperti itu. Oleh karenanya produk pemikiran hukum Islam oleh ulama-ulama terdahulu perlu adanya pembaruan. Maksudnya pembaruan itu ada perkembangan ulang, ada perkembangan lagi dengan cara berijtihad gitu. Nah, dari sini kita harus paham hukum Islam itu apa, ijtihad itu apa. Hukum Islam adalah sebuah produk pemikiran yang dihasilkan oleh usaha-usaha para ulama. Nah, sedangkan caranya dengan apa? Yaitu caranya dengan cara ijtihad. Nah, kalau di usul fikih nanti ijtihad itu bisa bernama istinbat hukum begitu. Nah, di sini apa sih ijtihad itu? Pengertian ijtihad itu apa? Yaitu ijtihad secara harfiah berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang bermakna bersungguh-sungguh, yakni pengerahan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya terdapat kesulitan. Sedangkan ijtihad secara istilah ialah
istifrohul fakihil wus'i silizoni bil hukmi, begitu. Artinya pengerahan kemampuan dari seorang faqih, seorang yang ahli fikih, untuk menghasilkan dugaan atas sebuah hukum, gitu. Adapun maksud pengerahan kemampuan di sini ialah mujtahid mengerahkan kemampuannya secara maksimal dalam melakukan olah pikir dan analisis atas dalil-dalil yang ada. Pengerahan kemampuan dalam hal ini ialah dalam batas sekiranya mujtahid merasa tidak mampu lagi untuk menambah lebih dari itu, dari yang telah diijtihadi tadi. Dalam hal ini dikecualikan pengerahan kemampuan dari selain fakih atau pengerahan kemampuan untuk menghasilkan kepastian atas hukum akal. Kedua hal ini tidak disebut ijtihad. Jadi bukan wilayah mujtahid jika kemampuannya itu dikerahkan untuk menghasilkan sebuah kepastian hukum akal, begitu. Maksudnya hukum akal itu logika, begitu kan, tidak boleh, karena objek ijtihad itu dalil nas, begitu kan. Ya meskipun nanti akan ada metode berupa rokyu seperti istihsan, begitu, namun yang dimaksud di sini itu ijtihadnya hanya akal saja, tidak ada objek nasnya, tidak boleh. Kedua hal ini tidak disebut sebagai ijtihad, gitu kan. Lalu seorang faqih yang dikehendaki dalam definisi ini adalah orang yang memiliki potensi menghasilkan pemahaman fikih secara majas yang umum, dan tadi sudah saya singgung. Dan nantinya setelah menghasilkan hukum fikih disebut faqih secara hakikat. Hal ini agar definisi memenuhi kualifikasi jami'. Ini maksudnya jami' di sini itu dalam ilmu balagha. Jadi ketika kita mau mendefinisikan sesuatu itu harus jami' mane. Kita menjelaskan secara keseluruhan, melingkupi segala hal itu, dan maniknya kita mencegah segala hal yang tidak ada hubungannya untuk masuk ke dalam situ, gitu. Karena seandainya yang dikehendaki adalah faqih secara realita, maka menjadikan mujtahid tidak tercakup dalam definisi, sebab dia tidak disebut faqih kecuali setelah menghasilkan hukum. Jadi seorang faqih itu bisa disebut faqih ketika dia sudah menghasilkan hukum melalui ijtihadnya. Kemudian mujtahid yang menghasilkan dugaan hukum adalah seorang faqih, sebagaimana dikatakan ulama usul bahwa seorang faqih adalah mujtahid. Sedangkan keumuman seorang faqih yang mencakup selain mujtahid yakni penghafal furu' bukanlah istilah dari ulama furu'. Jadi ulama usul itu menganggap bahwa seorang faqih itu bukan orang yang hanya menghafalkan fikih saja, tetapi seorang faqih ialah seorang mujtahid, seorang yang paham fikih, tapi dia juga paham dalam hal usul fikih, dalam hal menggali hukum, gitu. Itu yang dimaksud mujtahid. Nah, di sini perlu kita tahu, ijtihad itu metodenya, mujtahid orang yang menggunakan metode itu, begitu. Sekarang kita masuk ke kriteria mujtahid. Faqih sebagaimana dalam kriteria mujtahid ialah faqih sebagaimana dalam definisi ijtihad di atas atau mujtahid adalah orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu baligh. Maka kriteria mujtahid itu baligh. Kriteria ini ditetapkan karena selain seorang baligh, akalnya dianggap belum sempurna sampai pada taraf pendapatnya bisa dipertimbangkan, begitu. Yang kedua, kriteria mujtahid itu harus berakal.
Kriteria ini ditetapkan karena orang yang tidak berakal tidak memiliki tamyiz, tidak ada sensor pembeda sebagai petunjuk atas apa yang dikatakannya, sampai pada taraf pendapatnya bisa dipertimbangkan. Yang ketiga, faqihan nafsi, merujuk pada keterangan para imam di bidang ilmu tersebut. Kriteria yang tidak termasuk persyaratan mujtahid dan tidak disyaratkan sebagai mujtahid: penguasaan ilmu kalam, penguasaan permasalahan cabang fikih. Laki-laki merdeka, begitu pula tidak disyaratkan adalah sifat adil menurut pandangan Asy'ah. Itu. Jadi untuk kriteria yang tidak termasuk persyaratan mujtahid ialah dia itu paham soal ilmu kalam atau ilmu tauhid, itu tidak disyaratkan. Lalu laki-laki merdeka begitu, itu tidak disyaratkan. Jadi boleh dong seorang perempuan, boleh begitu. Begitu pula tidak disyaratkan juga sifat adil. Ini begini. Jadi penjelasan saya sekian. Terima kasih dan mohon maaf.